Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Francisco Timo dengan NIM 230115001. Prodi Penjaskestrek Universitas Nusa Tenggara Kupang. Baik, di video kali ini saya akan membuat video UAS pengganti mata kuliah evaluasi dan pembelajaran. Tapi sebelum kita masuk pada inti dari semua video ini, perkenalkan, inilah ibu kandung saya. Nama saya Maria Goretti Taus. Ini adalah bapak saya. Nama saya Severinus Timo. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Bagian A, harapan dan tujuan. Menurut Bapak dan Mama, apa tujuan utama saya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Tujuannya untuk bersaing di dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini bahwa dalam kegiatan pendidikan, kalau di tingkat SMA, di dalam persaingannya kita mengalami kemunduran. Tetapi kalau di dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, kita akan bersaing di dalam dunia pendidikan. Baik, kita lanjut kepada nomor yang kedua, yaitu apa harapan terbesar Mama dan Bapak terhadap saya selama menjalani perkuliahan? Harapannya bahwa dalam pendidikan ini, harapan dari orang tua supaya dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik sampai tuntas untuk mendapatkan gelar Gelar. sarjana. Yang ketiga, menurut Mama dan Bapak, lulusan seperti apa yang dapat dibanggakan? Ya, dalam hal ini lulusan yang sementara anak saya Francisco Timo ini banggakan itu kalau bisa dia lulusan sarjana terbaik di dalam Penjaskesrek Undana Kupang. Kalau menurut Mama? Kalau menurut Mama harapkan supaya pendidikan itu hasilnya memuaskan. Karena Bapak dengan Mama itu tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan kalau bisa engkau harus lulus dalam perkuliahan ini. Lanjut kepada nomor yang 4. Apa yang paling penting bagi Mama dan Bapak? Nilai akademik, karakter, keterampilan, atau pengalaman organisasi? Kalau menurut Mama itu untuk penilaian akademik itu Mama memilih karakter. Karakter itu untuk yang nilai yang lain itu Mama tidak terlalu ini, tapi yang karakter dengan keterampilan itu Mama butuhkan, karena sekarang dunia pendidikan itu lebih banyak karakter dengan keterampilan itu yang dibutuhkan. Memang nilai-nilai yang lain juga itu tapi hanya di atas kertas saja, tapi karakter dengan keterampilan itu yang lebih banyak dibutuhkan. Oke, kepada nomor 5. Setelah saya lulus nanti, kehidupan seperti apa yang Mama dan Bapak harapkan saya miliki? Untuk kedepannya Mama dan Bapak itu mengharapkan kalau bisa engkau punya lapangan kerja yang tepat untuk melanjutkan, bisa memperhatikan adik-adik yang lain. Itu saja Bapak dan Mama punya harapan. Yang berikut, Sudah saya bisa jawab lagi tuh. bisa. Ya, harapan dari Bapak dan Mama kalau setelah lulus anak Francisco Timo bisa menggantikan Bapak dan Mama untuk bisa membantu adik-adik yang masih di Butuh pendidikan di bawah. Butuh Dalam hal biaya. ini untuk kebutuhan biaya sekolah dan juga biaya-biaya yang lain. Lanjut, apa alasan utama Bapak dan Mama mendukung saya untuk kuliah? Dari Bapak dulu. Ya, alasan yang pertama untuk mendukung kuliah dalam hal ini bahwa
seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dalam dunia kerja saat ini tidak membutuhkan yang istilahnya ya pendidikan SMA, tetapi yang dibutuhkan pendidikan sarjana serata satu, itu yang di dalam hal ini dalam perkuliahan itu. Jadi harapan kami kalau bisa itu Bapak dan Mama itu harapannya itu bisa berhasil dan bisa menjadi contoh untuk adik-adik yang lain. Kalau menurut Mama? Kalau menurut Mama, pendidikan itu penting karena sekarang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti Mama dong ini, Mama juga dulu hanya tingkat SMA saja. Tapi setelah itu lapangan kerja itu membutuhkan kalau bisa kita harus sarjana. Jadi walaupun kamu sudah lahir semua, Mama berusaha untuk sekolah lagi dan sampai Mama menjadi sarjana, dan itulah pengalaman untuk Mama bahwa anak-anak Mama punya anak-anak semua itu harus menjadi sarjana supaya menjadi mencari lapangan kerja itu tidak susah. Dan bukan hanya sarjana tapi karakter dan keterampilan dan kepribadian anak-anak juga itu dibutuhkan. Hanya bukan seperti yang tadi sebelumnya itu bilang nilai akademik harus baik, tapi hanya itu keterampilan dengan karakter itu harus baik, itu saja. Lanjut, menurut Bapak dan Mama, apa makna pendidikan tinggi bagi masa depan seseorang? Ya, dalam hal ini makna pendidikan itu berarti kita tidak mau istilahnya jatuh hanya karena kita punya pendidikan itu di bawah. Kita harus bersaing dalam hal ini, bersaing dalam pendidikan itu yang lebih diutamakan. Apalagi saat-saat sekarang ini dibutuhkan orang-orang yang sedikitnya punya inteleknya bagus, terus juga wawasannya juga bagus, keterampilan dan juga kader. Dalam hal ini juga proses pengkaderan ini juga butuhkan orang-orang yang sedikitnya berintelek, bukan berarti hanya menang gaya tetapi otaknya juga ada, dan itu yang dibutuhkan orang tua itu bahwa kalau bisa itu dia menjadi sarjana dan bisa berbuat sesuatu untuk orang tua dan juga masyarakat dan juga Bangsa dan bangsa gereja. dan gereja. Lanjut kepada nomor 8. Apa pencapaian yang paling Mama dan Bapak harapkan dapat saya raih selama menjadi mahasiswa? Kalau dari Bapak? Ya, mana pencapaian bahwa yang seperti saya sampaikan bahwa pencapaian disampaikan itu kalau bisa itu sukses, berhasil dalam hal ini bahwa tidak tertinggal itu dalam arti bahwa dimanapun di gereja, di bangsa, di masyarakat ataupun di dalam organisasi kita itu berharap kalau bisa capaian-capaian kita itu bisa berhasil. Itu yang di dalam pemikiran orang tua, kalau bisa anak itu dia berhasil dan itu membanggakan orang tua. Lanjut kepada nomor 9. Jika harus memilih, apakah Bapak dan Mama lebih menginginkan saya cepat lulus atau memperoleh banyak pengalaman selama kuliah? Kalau dari Mama itu bukan berarti harus cepat selesai, tetapi pengalaman-pengalaman itu yang akan membawa engkau ke dunia kerja. Dan kalau sudah ditargetkan bahwa ya harus 4 tahun untuk harus seorang mahasiswa harus wisuda, berarti harus wisuda. Bukan berarti kau harus larut-larut untuk cari pengalaman lain, tetapi Papa dan Mama harapkan kalau bisa ada target 4 tahun. Dan untuk pengalaman organisasi, Bapak dan Mama tidak menutup engkau untuk tidak bergabung ikut organisasi, ikut saja, tapi harus pilih organisasi mana yang saya harus masuk supaya
sepunya masa studinya ini cepat selesai. Itu saja. Nah, tunggu dulu. Ya, masuk ke yang Bapak dan Mama inginkan itu cepat lulus, berarti dalam hal ini ah, lebih cepat itu lebih baik. Lebih cepat itu lebih baik dan juga mendapatkan banyak pengalaman. Di dalam perkuliahan itu kan kita sudah bisa membedakan dan itu menjadi satu target bahwa saya 3,5 tahun dan itu jadi satu komitmen daripada anak yang notabene-nya bahwa hal-hal lain yang menjadi ah, kebiasaan kita saya tinggalkan, tapi saya lebih dominannya kalau bisa saya cepat selesai, cepat lulus dan juga berpengalaman sehingga di dalam dunia pendidikan saya juga dunia kerja juga saya ikut bersaing di dalam hal bisa menyelesaikan semua ah, kegiatan-kegiatan di dalam pemerintahan atau di dalam struktur ataupun di mana saja Di keluarga atau masyarakat. di keluarga dan saya menjadi satu panutan di dalam keluarga. Baik, nomor terakhir. Menurut Mama dan Bapak, kesuksesan setelah lulus itu seperti apa? Ya, kesuksesan dalam setelah lulus itu maksudnya ah, setelah sukses dalam hal ini lulus berarti kita mudah mendapatkan ah, pekerjaan dalam hal ini di mana saja kita melangkah, di mana saja kita berada, itu kita istilahnya bisa berbuat sesuatu karena berdasarkan pendidikan kita. Itu yang dinamakan bahwa anak ini dia lulus Sukses. karena dia berhasil. Sukses. Dia bisa dipandang sebagai orang-orang yang sedikitnya berpendidikan. Oke, kita masuk pada bagian B, itu pandangan tentang pendidikan. Jadi, soal yang pertama, mengapa Mama dan Bapak menganggap pendidikan itu penting? Dari Mama terlebih dahulu. Kalau menurut Mama, pendidikan itu sangat penting karena kalau kita tidak berpendidikan, berarti orang yang berpendidikan itu datang kasih bodoh kita. Artinya kalau kita tidak tahu baca, berarti kita orang datang bawa tulisan apa kita tidak tahu baca, berarti orang datang kasih bodoh kita. Contohnya kalau mereka tulis di situ pernyataan apa, bilang kita suruh kita tanda tangan, kita tidak tahu baca, berarti kita tanda tangan habis dan itu dong perbodoh kita dan kita tidak bisa buat apa-apa. Dan mereka orang pintar itu datang bawa kita punya barang-barang yang kita sudah tanda tangan, dia sudah bikin pernyataan apa di dalam, kita tanda tangan karena kita tidak tahu baca toh. Itu pendidikan itu penting. Bagi Mama itu pendidikan penting karena begitu. Orang yang pintar datang kasih bodoh kita yang tidak sekolah. Itu saja. Kalau dari Bapak? Ya, kenapa pendidikan itu penting? Karena itu pendidikan penting itu kalau menjadi salah satu fondasi daripada seseorang. Karena dia tidak mau tertinggal. Dia mau mengubah sesuatu yang mau baik itu karena pendidikan. Nah, kalau pendidikan kita tidak anggap sebagai satu dasar, jadi satu fondasi yang kuat, untuk apa? Karena kita mau merubah dunia ini juga kecuali orang berpendidikan. Karena itu orang tua menganggap bahwa pendidikan itu sangat-sangat penting. Karena itu kita bisa mengubah segala-galanya. Karena itu lewat pendidikan. Baik, kita lanjut pada nomor kedua. Apa perbedaan antara orang yang berpendidikan tinggi dan yang tidak menurut Bapak dan Mama? Apa perbedaan antara orang yang berpendidikan tinggi dan tidak? Ya, perbedaan pendidikan tinggi dan yang tidak berpendidikan tinggi dalam hal ini mungkin SMP, SMA. Tapi kalau orang berpendidikan tinggi, kita bisa membedakan itu dari nada atau dari penyampaian, terus juga bahasa yang diutarakan atau disampaikan. Jadi itu kita bisa oh itu ijazahnya SD, oh itu ijazahnya SMA, SMP. Tapi kalau
pendidikan tinggi, misalnya sarjana, strata 1, S2, S3, itu orang berpendidikan tinggi. Nah, itu yang kita bisa membedakannya itu dari sisi bicaranya, bahasa yang dipakai itu kan kita sudah bisa tahu itu pendidikan, oh itu orang berpendidikan tinggi seperti itu. Itu bisa membedakan dari tingkat pemahaman dan juga gaya bicaranya. Ya. Oke, lanjut pada nomor ketiga. Menurut Bapak dan Mama, apakah gelar kuliah masih penting di zaman sekarang? Dari Bapak duluan. Ya, gelar kuliah ini sangat penting karena sekarang ini kan kalau di dunia usaha apa saja, misalnya di swasta, di pemerintah, di gereja, itu ada gelarnya. Itu sangat penting sekali karena dalam hal ini bahwa dari istilahnya bahasa yang disampaikan itu bahasa orang kuliah itu dia tidak sama dengan bahasa orang di kampung, bahasa anak SMA, bahasa orang buta huruf. Itu dari bahasanya karena itu gelar kuliah itu sangat penting. Yang sarjana. Sarjana. Oke, nomor terakhir. Nilai-nilai apa yang sebaiknya saya pelajari selain ilmu di kampus? Dari Mama. Untuk nilai-nilai yang selain nilai yang ada di kampus, nilai-nilai seperti karakter atau ini keterampilan itu yang dibutuhkan juga. Karena nilai-nilai yang ada seperti yang tadi bilang nilai yang ada di kampus itu juga mendukung, tetapi tidak semua itu mendukung karena kepribadian, karakter, pembawaan itu yang dibutuhkan. Walaupun kau punya IP-nya itu tinggi, tapi kau punya sikap, tutur kata tidak sesuai dengan itu dianggap bukan sarjana. Oleh karena itu dari orang tua itu nilai akademik itu dibutuhkan juga, tetapi karakter dan kepribadian itu dibutuhkan. Itu saja. Ya, juga terkait dengan nilai-nilai itu Mama, nilai-nilai sebaiknya saya pelajari selain di kampus itu misalnya pembentukan pribadi, Ya. pembentukan pribadi dan juga pembentukan wawasan pemikiran kita. Jadi kalau selain di kampus juga dalam pergaulan kita di mana saja kita pembawaan kita itu sudah menunjukkan bahwa itu selain dia di kampus tapi karakternya juga bagus, penyampaian bahasanya juga bagus dan itu bukan didapat saja dari kampus tetapi itu mungkin di luar dan juga kadang-kadang juga berpengaruh juga dari sisi kedisiplinan. Disiplin itu dimunculkan itu dari rumah, keluarga. Itu yang penting. Selain di kampus dan juga soal kedisiplinan dan juga faktor genetik. Genetik dalam hal itu dari keluarga. Kalau keluarga itu dia punya komitmen, punya target bahwa harus begini, berarti itu faktor di luar daripada kampus. Nilai-nilai yang di kampus itu dari faktor keluarga, genetik. Oke, kita masuk pada bagian C, yaitu tantangan dan kekhawatiran. Yang pertama, apa kekhawatiran terbesar Mama dan Bapak selama saya menjalani kuliah? Kalau menurut Mama, kekhawatiran itu Mama hanya khawatir kalau memang kau punya nilai-nilai itu tidak memuaskan. Artinya mata kuliah tertentu itu tidak tuntas. Itu Mama hanya khawatir itu saja. Itu Mama pun kekhawatiran yang itu. Terbesar. Ya, yang paling terbesar kalau mata kuliah tertentu itu tidak tuntas. Itu Mama khawatir yang itu saja.
Kalau menurut Bapak? Ya, dari hal kekhawatiran dari bapak dan mama itu ada satu hal yang khawatir itu kalau misalnya di dalam perkuliahan kita tidak tuntas dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Pak dosen, dosen ataupun dosen, ibu dosen yang disampaikan itu tidak tuntas, berarti yang kita pikirkan bahwa itu salah satu kegagalan dalam kuliah. Berarti dalam hal itu bahwa salah satu beban juga besar untuk bapak dan mama bahwa selama ini kami berpikir menganggap bahwa anak ini kuliah selesai baik, tetapi dalam laporannya setiap hari dia tidak pernah menyelesaikan dia punya tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu dosen. Itu salah satu kekhawatiran. Dan juga kadang-kadang juga berpengaruh soal pergaulan yang terlalu bebas, sehingga yang kadang-kadang menjadi suatu kekhawatiran dari orang tua. Ya. Oke, kita masuk pada bagian kedua. Hal apa yang paling mama dan bapak takutkan terjadi selama saya menjadi mahasiswa? Engkos, itu di nomor 5 itu, apa pesan mama bapak agar saya tetap semangat ketika menghadapi kesulitan? Oh, nomor 2 dulu. Nomor 2. Itu Di atas. hal apa yang paling mama dan bapak takutkan terjadi selama saya menjadi mahasiswa? Oh ya. Hal apa yang paling mama dan bapak takutkan selama saya Menjadi mahasiswa. Hal yang paling menakutkan itu biasanya di dalam dunia pendidikan itu, dunia pendidikan dalam hal ini perkuliahan itu yang biasa bapak dan mama takutkan itu salah satunya itu pergaulannya terlalu bebas. Yang kedua, banyak teman-teman yang saling iri dengan kita, terakhir mereka menjebak kita dengan cara-cara yang tidak baik. Itu yang kadang-kadang juga bapak dan mama takutkan itu. Ataupun juga misalnya bapak ibu dosen ketika misalnya sudah memberikan kita tugas apa semua dan kita ditargetkan bahwa hari ini tetapi jam sekian kami sudah ada, anak-anak sudah ada, tapi bapak ibu dosen mungkin ada kesibukan sehingga tidak datang. Itu yang kadang-kadang kami takutkan, kadang-kadang itu menjadi suatu penundaan untuk anak. Oke, bagian ketiga. Menurut mama dan bapak, tantangan terbesar yang akan saya hadapi setelah lulus nanti itu apa? Tantangan terbesar yang akan saya hadapi setelah lulus nanti itu seperti apa? Ya, tantangan terbesar itu setelah lulus nanti, apakah dalam setelah lulus nanti apakah ada peluang atau ada lapangan kerja untuk anak yang nanti setelah habis kuliah ini, setelah habis wisuda ini, ada lapangan kerja atau tidak. Itu salah satu tantangan terbesar. Dan juga yang kadang-kadang satu tantangan terbesar, apakah ketika misalnya sudah ada lapangan kerja, tetapi apakah anak ini bisa mampu untuk menyelesaikan dan mampu untuk menyerapkan istilahnya pendidikannya dalam hal ini di dunia kerja atau tidak. Itu yang kadang-kadang tantangan terbesar yang kadang-kadang orang tua juga bisa merasakan bahwa apakah anak ini mampu atau tidak setelah dia sudah dipercayakan untuk menangani salah satu tugas begini, apakah dia mampu atau tidak. Itu tantangan terbesar. Ya. Oke, bagian keempat. Bagaimana pendapat mama dan bapak jika suatu saat saya mengalami kegagalan dalam kuliah? Bagaimana pendapat mama dan bapak jika suatu saat saya mengalami kegagalan dalam kuliah? Ya,
yang dalam arti bahwa ketika dalam mengalami kegagalan dalam kuliah berarti yang orang tua kadang-kadang juga bisa berpikir bahwa apakah ini faktor dari bapak dan mama, faktor keluarga, atau dari anak itu sendiri. Kadang-kadang itu menjadi satu istilahnya kurang kontrol. Introspeksi dari para bapak dan mama di rumah itu kadang-kadang sampai selama dalam perkuliahan itu mungkin yang dibutuhkan anak ini tidak terpenuhi, kurang diperhatikan, sehingga itu menjadi salah satu kegagalan dalam kuliah. Jadi itu salah satu introspeksi diri dari bapak dan mama, sehingga kadang-kadang juga bisa menjadi anak bisa gagal kuliah. Itu yang pertama. Motivasi dari orang tua kurang. Yang kedua, kadang-kadang juga yang kadang-kadang mengalami satu kegagalan dalam kuliah itu karena itu yang tadi saya bilang itu, bahwa faktor keluarga, mungkin bapak dan mama tidak akor, tidak kompak kah, tidak satu konsep kah, tidak satu kata kah. Mungkin karena di sisi lain berpikir bahwa mungkin ada 2-3 anak yang kuliah semua, dan itu menjadi satu beban untuk anak ini, sehingga kadang-kadang satu perhatian untuk anak ini kadang-kadang juga bisa berkurang karena di dalam keluarga itu ada 2-3 orang yang kuliah, dan itu menjadi satu beban untuk anak yang tidak bisa saja dia gagal kuliah. Oke, yang terakhir, apa pesan mama dan bapak agar saya tetap semangat ketika menghadapi kesulitan? Ya, ini untuk menghadapi kesulitan, biasanya bapak itu hanya menyampaikan segala kesulitan apapun itu, kalau kita selalu bersandar kepada Tuhan, itu biar bagaimanapun ada jalan. Yang penting tak henti-hentinya kita berdoa dan berbuat. Dalam hal ini bahwa dalam peribahasa yang dulu orang tua masih pakai itu, bahwa ora et labora, berdoa dan bekerja. Itu harus disatukan, dan itu lebih utamakan Tuhan, karena segala kesulitan kalau kita pasrahkan kepada Tuhan, itu pasti ada jalan. Itu biar bagaimanapun pasti ada jalan. Oke, kita masuk pada bagian D, pengalaman hidup orang tua. Di pertanyaan pertama, yaitu dulu apa cita-cita terbesar mama dan bapak ketika seusia saya? Dari mama. Kalau menurut mama itu menjadi guru. Kalau dari bapak? Dulu kalau bapak itu tidak mau jadi guru, karena bapak sudah jadi guru. Saya tidak mau jadi guru. Saya itu waktu itu cita-cita saya itu bahwa sebagai orang teknik. Ya. Oke. Di nomor 2. Kalau saya ini sekolah di STM lagi. Nomor 2. Apa alasan cita-cita tersebut belum atau sudah tercapai? Kalau menurut mama, cita-cita mama menjadi guru itu sudah tercapai. Oke. Kalau dari bapak? Bapak pun cita-cita waktu itu mau jadi tenaga teknik, tapi tidak tercapai. Tidak tercapai karena mau kuliah, tapi bapak dan mama bilang uang sonara lah, sudah selesai. Oke. Ya, nomor begitu. Nomor 3. Pengalaman hidup apa yang paling membentuk cara berpikir mama dan bapak saat ini? Dari mama terlebih dahulu. Kalau menurut mama itu Pengalaman hidup yang membentuk cara berpikir. Membuat mama cara berpikir yang sekarang ini, anak itu harus sekolah, harus berpendidikan. Kalau tidak berpendidikan berarti tidak bisa apa-apa. Berpendidikan itu yang merubah pola hidup.
Itu saja yang mama sampaikan. Oke, dari Bapak? Ya, pengalaman hidup itu yang paling membentuk kita cara berpikir bahwa kita harus sekolah. Kita harus sekolah baru kita bisa berbuat sesuatu. Nah, kalau kita tidak bersekolah, nanti kita tunggu saja dong datang bilang suruh kita petik kelapa, ya pasti petik kelapa ya. Karena kita tidak sekolah. Nah, sekarang ini karena dunia pendidikan ini sekarang menjadi fondasi dan menjadi tujuan utama kita, kita harus Sekolah. berpikir sekolah. Ya. Oke, di nomor 4. Apa pelajaran hidup paling berharga yang pernah Mama dan Bapak dapatkan? Dari Mama duluan. Pengalaman yang paling berharga itu Yang didapatkan. yang didapatkan selama ini Yang didapatkan. kan. Mm-mm. Pengalaman yang paling berharga itu harus berpendidikan. Kalau tidak berpendidikan itu, karena pendidikan itu paling berharga untuk kita. Karena pendidikan itu, kalau kita tidak berpendidikan, sama saja. Orang yang tidak berpendidikan itu tidak berharga di mata semua orang. Bukan berarti sarjana itu paling hebat atau apa, tapi sekarang seperti kita yang di desa-desa ini, orang harus berpendidikan baru bisa berbuat apa-apa. Artinya sedikit-sedikit ada lowongan kerja di mana, pasti orang yang berpendidikan itu yang dihargai. Itu. Kalau dari Bapak? Ya, kalau dari Bapak pelajaran hidup yang paling berharga itu Yang pernah Mama yang atau Bapak? Yang Pernah Bapak yang dapatkan? pernah Bapak dan Dapat. Mama dapatkan itu pelajaran hidup yang berharga itu bahwa kita berpendidikan jauh lebih utama sehingga kita bisa mengatur segala-galanya. Karena hanya lewat pendidikan baru kita bisa mengatur semuanya. Itu salah satu pendidikan yang berharga. Contoh seperti Bapak. Sekarang ini Bapak di desa, tetapi hanya karena pendidikan kita bisa berbuat sesuatu, bisa menyampaikan sesuatu untuk masyarakat, kepada gereja maupun kepada masyarakat, itu karena soal pendidikan. Nah, itu yang paling berharga itu karena kita berpendidikan baru kita bisa implementasikan kepada orang lain. Oke, yang kelima. Jika Mama dan Bapak memiliki kesempatan mengulang usia saya sekarang, apa yang akan dilakukan secara berbeda? Dari Mama terlebih dahulu. Jika Mama memiliki kesempatan mengulang, artinya mengulang usia seperti usia saya sekarang, apa yang akan dilakukan secara berbeda? Kalau untuk Mama, seandainya Mama seperti Usia saya. Seusia engkau, pasti Mama sekolah lagi. Mama akan berusaha sekolah lagi. Lebih banyak belajar di ya, maksudnya Mama belajar lagi. Mama kembali sekolah seperti kamu yang sekarang ini, pasti Mama akan belajar lebih banyak. Tidak seperti yang dulu hanya begitu-begitu saja atau Mama sudah tua baru sekolah. Tapi pasti waktu itu juga karena memang pendidikan dulu itu masih minim, tapi artinya sekolah lagi. Mau sekolah lagi, sekolah terus. Usia mengulang usia. Kalau dari Bapak? Kalau dari Bapak, pasti waktu itu saya juga pasti agak lain. Sekarang saya juga yang pasti berubah agak lain. waktu yang kembali ke Iya, sekarang. saya waktu itu masih pun cita-cita itu Arsitek, lain. tapi Itu tidak jadi. Tidak jadi karena Bapak dan Mama susun bisa lah. Bilang uang susun habis. Oke, di nomor 6.
Kadang juga jangan Apa sering-sering. keputusan terbaik yang pernah mama dan bapak ambil dalam hidup? Dari bapak duluan. Keputusan yang terbaik yang pernah bapak ambil dalam hidup. Ya, dalam satu keputusan terbaik dari bapak dan mama itu dalam hal ini bahwa setelah bapak dengan mama sudah dipersatukan dan dipersatukan di dalam gereja, dalam hal ini yang menjadi terbaik bahwa saya ini hanya ijazah SMA, mama ini ijazah sarjana. Kalau bisa itu besok-besok anak dong sarjana semua. Dan kalau bisa ada yang jadi S2. S2. Nah, itu satu keputusan saya yang terbaik. Sehingga kadang-kadang di dalam masyarakat ketika misalnya saya omong sesuatu di sana itu dia bilang, itu ini dia pun bapak yang itu, walaupun dia begitu, dia pun anak dong sekolah besar tinggi semua. Nah, itu keputusan saya. Supaya ke depan baik, lebih baik dari bapak dengan mama. Oke, berarti jawaban semua sama begitu. Ya, Oke, yang terakhir. Apa penyesalan terbesar yang ingin mama dan bapak jadikan pelajaran bagi saya? Apa mama dan bapak penyesalan terbesar yang ingin dijadikan pelajaran bagi saya? Ya, salah satu penyesalan yang terbesar itu ketika misalnya tidak habis kuliah, tidak selesai di dalam masa perkuliahan. masa perkuliahan itu Bapak satu dan penyesalan yang luar biasa, karena dalam hal ini bahwa orang tua sudah gagal. Sudah banggakan engkau bahwa engkau sudah. Orang tua sudah gagal, dan itu salah satu penyesalan yang nanti terakhir tidak akan habis. Tidak akan habis, dan itu kalau bisa itu diusahakan supaya orang tua itu jangan menyesal. Karena itu obat yang nanti yang tidak ada obat yang nanti disembuhkan. Oke, kita masuk pada bagian E, yaitu nilai-nilai kehidupan. Yang pertama, nilai atau prinsip hidup apa yang paling ingin mama bapak wariskan kepada saya? Salah satu dari bapak duluan. Artinya nilai atau prinsip hidup yang paling ingin diwariskan kepada saya. Paling orang tua wariskan kepada engkau itu, kalau bisa itu kamu bisa lebih dari bapak dan mama. Dan itu berhasil di mana saja itu kamu tunjukkan bahwa kamu bisa. Dan itu satu komitmen, kalau ketika misalnya bapak sudah tua, anak bisa jadi contoh. Istilahnya jadi contoh yang baik, bahwa yang paling berharga dari bapak itu kalau bisa itu anak itu berhasil. Itu saja. Kalau dari mama sama? Ya, dari mama juga sama seperti bapak. Oke. Yang kedua, menurut mama dan bapak, apa arti menjadi orang yang sukses? Dari salah satu bisa duluan. Ya, apa arti menjadi orang yang sukses? Ya, di dalam hal ini sukses ini kan bukan hanya berarti sukses di dalam pendidikan, tetapi sukses di dalam satu pekerjaan. Berarti dalam hal ini bapak dan mama kalau berpikir soal sukses, berarti di mana kita berada, di mana kita melakukan sesuatu, kita bertanggung jawab, berarti itu kita sukses. Jadi dalam hal ini misalnya ketika anak sudah dalam proses perkuliahan ini, kalau bisa itu sukses, dan itu menjadi salah satu arti yang paling penting kalau kita sukses. Karena selama ini kita kuliah, intinya terakhir itu
berhasil dan sukses. Kesuksesan saja. itu yang mama dan papa harapkan. Oke, yang berikut. Apa arti tanggung jawab menurut mama dan bapak? Menurut tanggung jawab itu, Arti tanggung Arti jawab. tanggung arti jawab. tanggung jawab itu, arti tanggung jawab itu berarti segala sesuatu pekerjaan, segala sesuatu beban, segala sesuatu ya persoalan kita harus Tanggung jawab. tanggung jawab. Menyelesaikannya. Apapun persoalannya kita harus menyelesaikan dengan baik. Itu adalah tanggung jawab kita. Itu arti tanggung jawab itu seperti itu. Apa saja persoalannya kita harus menyelesaikan itu masalah itu dengan baik, ramah, tabah, pasti tanggung jawabnya selesai. Dan kerjanya tidak lepas-lepas. Bukan tanggung jawab itu kasih kau tanggung jawab ini, kau kerja, beban orang lain yang kerja lagi. Kau punya pribadi yang harus bertanggung jawab sampai tuntas. Arti tanggung jawab ini kan kita bisa artikan dalam satu sisi saja. Arti tanggung jawab ini ketika misalnya diberikan satu tugas, tanggung jawab untuk menyelesaikan. Targetnya bilang hari ini. Sehingga itu menjadi tanggung jawab. Satu masalah, usahakan supaya tanggung jawab untuk menyelesaikan. Jadi jangan sampai kita mendapatkan satu masalah dibebankan ke orang lain. Tapi kita punya persoalan tanggung jawab untuk menyelesaikan. Diberikan tugas apapun dari Bapak Ibu dosen, tanggung jawab selesaikan sehingga tidak menjadi satu beban. Itu Kau harus tanggung lemparkan jawab. tanggung jawab itu ke orang lain lagi. Ya. Seperti itu. Arti tanggung jawab itu seperti itu. Oke, yang berikut nomor 4. Menurut bapak dan mama, apa yang lebih penting? Bekerja keras atau bekerja cerdas? Dari mama terlebih dahulu. Yang paling penting itu bekerja keras atau bekerja cerdas? Yang paling penting itu bekerja cerdas. Bekerja cerdas itu kita harus pandai-pandai. Pandai-pandai dalam suatu pekerjaan itu kita harus cerdas untuk melihat situasi itu. Jangan karena dunia sekarang itu kita harus banyak cerdas. Cerdas artinya bukan kita hanya seperti apa ya? Ya seperti ini. Ya artinya yang Bapak pilih itu bekerja cerdas. Itu mengapa? Di samping kita bekerja, tetapi pemikiran kita, intelek pemikiran kita, wawasan berpikir kita itu jalan. Dalam arti bahwa ketika saya melakukan sesuatu, berarti saya harus menyelesaikannya dengan tepat waktu. Cerdas. Karena itu ketika kita berbuat sesuatu, bekerja, ini otak juga harus ikut bekerja. Nah, itu bekerja cerdas dalam arti bahwa berbuat sesuatu yang nanti berguna untuk diri sendiri, berguna juga untuk orang lain. Itu bekerja cerdas. Oke. Yang berikut nomor 5. Bagaimana cara bapak dan mama menghadapi kegagalan dalam hidup? Bagaimana cara menghadapi kegagalan dalam hidup? Ya, bagaimana cara untuk menghadapi kegagalan dalam hidup itu artinya seperti ini. Ketika kita mengalami sesuatu di dalam problem kita di dalam keluarga, itu kita mengalami satu kegagalan, itu menjadi satu introspeksi, satu koreksi, satu evaluasi di dalam diri. Kenapa harus gagal? Kenapa ini harus tertinggal? Dan itu menjadi satu evaluasi bahwa mungkin yang waktu itu saya pakai cara ini dia tidak berhasil, itu gagal, tapi mungkin saya akan pakai cara ini supaya kau bisa dia berhasil. Nah, itu bagaimana cara kita menghadapi, berarti
mungkin saja yang kita Jalankan buat waktu itu salah dia punya perlakuannya sehingga kita gagal. Oke, di nomor 6. Apa arti kebahagiaan menurut Bapak dan Mama? Arti bahagia. Apa arti kebahagiaan? Artinya senang. Apa arti senang begitu? Ya, kalau kebahagiaan menurut Bapak dan Mama, kalau misalnya di dalam dunia sekarang ini, kalau misalnya Bapak dan Mama bahagia, senang, bangga, itu kalau ketika misalnya Anak-anak anak-anak semua berhasil. berhasil. Itu yang orang tua Bangga banggakan, dan bahagia. karena yang didapat daripada orang tua itu, orang tua hanya mendapat istilahnya bangga Senang. saja, senang, karena dalam Anak-anak arti bahwa kita sudah yang kita selama ini impikan, yang kita selama ini sudah berjuang, tetapi dengan hasil yang ini kita bangga, dalam arti bahwa kita di sisi lain bahwa bahasa orang tua bahwa ketika kita bangga, kita menambah usia dan kita tidak istilahnya tidak muka murung-murung begitu, kita bahagia, bangga. Itu Oke. yang, Di nomor terakhir, nomor 7. Menurut Mama dan Bapak, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi? Bagaimana menurut Bapak dan Mama, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kehidupan pribadi? ya, untuk menjaga Keseimbangan. keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan pribadi. kehidupan pribadi itu, ini hanya yang biasanya kadang-kadang Bapak dan Mama itu kadang-kadang sampaikan itu, bahwa itu hanya tergantung daripada waktu kita harus mengatur mana yang menjadi pekerjaan kita hari ini kita selesaikan, mana yang menjadi pekerjaan misalnya urusan keluarga kita selesaikan, menjadi urusan pribadi kita selesaikan. Itu hanya menjadi satu kalender saja, membagi waktu saja. Waktu untuk pekerjaan, waktu untuk keluarga, dan waktu untuk kehidupan pribadi. Waktu saja. Itu hanya kita mengatur waktu, pembagian waktu. Waktu yang tepat. Oke, kita masuk pada bagian F, yaitu refleksi. Ini bagian terakhir. Jadi yang pertama, apa hal yang paling Mama dan Bapak banggakan dari diri saya selama ini? Apa yang paling Mama dan Bapak bangga atau senang dari diri saya selama ini? Menurut Mama, yang Mama banggakan untuk engkau itu, engkau gesit, cerdas, dan ringan. Artinya berbuat apa-apa itu cepat dan selalu gesit. Maksudnya selalu tanggap. Informasi apa yang selalu datang, kau selalu sampaikan untuk Bapak dan Mama. Walaupun Bapak dan Mama kadang-kadang juga ini, tapi Mama bangga karena setiap kali kau ada informasi apa selalu informasikan. Artinya engkau cepat menjemput informasi. Itu Mama yang banggakan engkau itu seperti itu. Kalau dari Bapak? Kalau dari Bapak itu, yang Bapak banggakan itu selama ini, yang Bapak banggakan itu cepat mengatasi situasi, dalam arti bahwa ketika Bapak sudah capek dalam hal pekerjaan apa saja, kadang-kadang ketika kamu ada di sini langsung ambil alih, itu yang Bapak bangga. Lalu yang kedua itu bahwa di dalam hal waktu kamu biasanya tepat, dan itu biasanya di dalam pribadi Bapak juga maunya itu bergerak itu cepat-cepat. Karena biasa dalam filosofi itu biasanya kalau kita
kerja cepat, berarti kita berpikir juga cepat. Nah, karena dasarnya bahwa dari kita punya orang tua itu orangnya istilahnya disiplin, tegas, buat sesuatu maunya cepat. Dan itu Cepat yang kami selesai. kadang-kadang banggakan bahwa dari semua itu kau yang biasanya lebih cepat. Gesit, tangkap peluang. Oke, yang kedua. Apa yang masih perlu saya perbaiki menurut Bapak dan Mama? Kalau menurut Mama yang kau harus perbaiki, kurangi pergaulan yang terlalu bebas. Artinya Mama selama ini tidak melihat engkau dekat, tapi dari Mama punya kasat mata itu artinya melihat dari jauh, sering itu pasti kau larut dalam pergaulan yang artinya di luar pemikiran Mama. Sudah melangkah agak jauh sedikit, tapi tidak sejauh itu. Jadi ke depan Mama memberikan saran supaya kalau ke depan supaya cepat berhasil, kau harus fokus dan kau pun studi karena sebentar lagi, sisa beberapa semester lagi kau akan selesai dan pergaulan itu yang Mama tidak, Mama sarankan kau bisa dikurangi supaya studinya bisa cepat selesai. Itu saja. Dari Bapak, Ya, yang perlu saya perbaiki. Yang perlu anak perbaiki itu dalam arti bahwa untuk sementara jauh dari semua pergaulan-pergaulan yang kadang-kadang bisa Merusak. membawa kita kepada Hal-hal satu yang kegagalan. Jauhi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang perlu diperbaiki itu dalam arti bahwa ketika misalnya di dalam dunia pendidikan perkuliahan kita, pergaulan-pergaulan yang ada di dalam teman di dalam perkuliahan itu boleh-boleh saja, tetapi harus pilah mana yang baik, mana yang tidak. Sehingga itu yang harus perlu diartikan bahwa ini masuk akal dan ini tidak masuk akal. Yang perlu batasan. diperbaiki itu hal-hal yang bersifat negatif, dalam arti bahwa yang bersifat menghancurkan itu perlu dijauhi, perlu diperbaiki dan perlu ditinggalkan. Utamakan dulu pendidikan ini berhasil, tidak menjadi soal, dan itu nanti sebentar akan menjadi satu kebanggaan orang tua. Itu saja yang perlu diperbaiki, itu jauhi semua yang lain dulu, perbaiki dulu yang pendidikan dulu supaya itu cepat berhasil. Itu saja. Oke, yang ketiga. Apa harapan Bapak dan Mama terhadap hubungan kita di masa depan? Harapan Bapak dan Mama terhadap hubungan kita di masa depan itu bahwa kalau misalnya kita berhasil, sukses, tepat waktu, harapan Bapak dan Mama ke depan itu kita tidak mengalami kesulitan. Kita tidak mengalami kesulitan. Dimanapun kita berpijak, di situ pun kita siap. Di situ pun kita siap. Karena kita sudah dalam posisi, sudah berhasil, berarti kita bangga. Kita bangga, berarti di mana saja kita berada, kita sudah harus menyesuaikan. Seperti yang biasa orang bilang, kita masuk kandang kambing, kita harus mengembik. Masuk kandang sapi, kita harus seperti apa. Jadi itu harapan masa ke depan, hubungan kita masa depan itu setelah selesai kita bisa dipakai di mana saja. Dibanggakan di mana saja. Dibanggakan di mana saja. Karena itu harapan kita ke depan. Baik, yang keempat. Jika Mama dan Bapak hanya bisa memberikan satu nasihat untuk masa depan saya, apa nasihat tersebut?
jika mama dan bapak hanya bisa memberikan satu nasihat untuk masa depan saya, apa nasihat tersebut? Ya, nasihat yang untuk masa depan, nasihat yang nanti dipakai bahwa ketika kamu berhasil, tengoklah ke belakang. Mungkin kau punya kakak, adik yang lain, saudara yang lain masih membutuhkan kamu untuk misalnya diperhatikan. Tolelah. Berpalinglah ke belakang dan melihat mereka dan membantu saudara-saudaramu yang membutuhkan. Karena nasihat yang paling penting itu bahwa ketika kita membantu banyak orang, kita Pasti banyak jalan. Iya. Ada jalan yang terbuka bagi kita. Jadi jangan banggakan dirimu saja, tetapi melihat orang lain yang membutuhkan perhatian. Jangan sampai ketika misalnya kita sudah berhasil, kita menganggap bahwa diri kita tidak ada siapa-siapa lagi, kita sendiri. Jadi kita berpikir diri sendiri, tetapi masih ada kakak, masih ada adik yang masih sekolah, butuh perhatian. Kita berpaling kembali ke belakang, mundur satu lagi ke belakang, lihat mereka, bantu mereka dengan cara apa saja untuk mereka juga bisa berhasil ke saya. Iya, seperti engkau. Seperti itu harapan kami. Oke, nomor 5. Apa doa terbesar Bapak dan Mama untuk kehidupan saya? Doa terbesar dari Bapak dan Mama, semoga Tuhan memberikan keberhasilan di dalam pendidikan ini sehingga bisa berhasil dan mendapat pekerjaan yang layak. Doa yang paling Bapak dan Mama doakan itu kalau bisa kamu berhasil di dalam studi ini dan tidak mengalami kesulitan, hambatan ataupun mengalami hambatan, tapi ada jalan keluar, ada jalan terbaik yang dipakai Tuhan untuk memberikan terang yang bercahaya di dalam hidupnya sehingga ia boleh melaksanakannya semuanya dengan baik. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Setelah selesai berbicara hari ini, adakah pesan atau harapan lain yang ingin Mama dan Bapak sampaikan kepada saya? Setelah berbicara dari bagian pertama sampai bagian terakhir ini, adakah pesan atau harapan lain yang ingin Mama dan Bapak sampaikan kepada saya? Ya, artinya pesan atau harapan lain yang Bapak dan Mama sampaikan kepada saya bahwa ketika misalnya kamu sudah selesai, sudah berhasil, tidak menutup kemungkinan kamu berusaha lagi untuk bisa meraih cita-cita yang sekolah lagi sehingga bisa bersaing ke depan. Karena itu harapan saya, harapan Bapak dan Mama itu ketika misalnya ada keberhasilan dan membaca peluang ke depan bahwa masih membutuhkan ini, bisa maju lagi. Itu harapan. Yang penting kita harus rendah hati untuk orang lain. Kita juga harus kadang-kadang mengevaluasi diri, harus membantu orang lain, sehingga rendah hati orang lain dan jangan lupa berdoa. Itu kunci utama. Kita mau berhasil sesuatu itu kuncinya ada di doa. Karena tidak ada kekuatan lain selain doa Tuhan. Bapak dan Mama itu biasanya itu selalu saja itu baik. Yang penting dari pribadi berusaha walaupun sesibuk apapun 1-2 menit itu kita pasrahkan kepada Tuhan, pasti ada jalan. Itu harapan daripada pesan untuk harapan lain yang dari Bapak dan Mama sampaikan. Kalau bisa sesuatu yang kita mau buat, mau berhasil, mau baik, itu kekuatan kita dalam doa dan disiplin. Disiplin itu penting, tanggung jawab itu penting. Itu harapan. Rendah hati, tidak boleh sombong. Seperti itu. Itu saja. Sekian video kami hari ini dan selamat sore untuk kita semua. Sampai jumpa lagi.
Amin. 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 Dah. Bye bye. Sampai jumpa lagi.